Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Jamaah salat Isya, insyaallah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, yang luar biasa, Allah masih berikan kita kesempatan, masih berikan kita kekuatan, masih berikan kita kesempatan untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita, sekaligus penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita, yang telah membawakan kita risalah, petunjuk, dan beliau adalah nabi yang terakhir dan kita menjadi umat yang terakhir pula. Dan meskipun kita terakhir, tetapi sungguh Allah juga telah berikan keistimewaan kepada kita sebagai umat yang pertama sekali yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah sebelum umat-umat yang terdahulu. Dan sungguh Allah telah katakan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesempurna petunjuk, bahwa Allah telah redha, telah menyempurnakan Islam ini sebagai sebaik-baik, sesempurna-sempurna petunjuk. Jamaah rahimakumullah, tentu di selama bulan Ramadan ini yang dibahas adalah puasa, kewajiban tentang puasa, nilai-nilai tentang puasa, bahwa puasa ini diwajibkan kepada kita orang-orang yang terpanggil, yang percaya. Yang percaya apa? Yang percaya bahwa di bulan ini Allah akan menghapus dosa kita. Kalau orang yang tidak percaya itu, dia tidak akan puasa. Dia tidak akan puasa. Dan kalau di bulan Ramadan saja dia tidak berpuasa, maka hampir dipastikan di luar bulan Ramadan dia pasti bermaksiat. Itulah sebabnya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, puasa ini ditujukan kepada orang yang percaya. Orang yang percaya. Jadi kalau ketemu dengan siapa orang yang tidak melaksanakan puasa atau melakukan dosa-dosa yang sudah dilarang oleh Allah di dalam puasa, sudah tidak berpuasa, melakukan dosa di dalam bulan puasa ini, bayangkan betapa tidak berimannya dia, betapa tidak percayanya dia kepada pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti setiap malam Bapak sekalian. Tetapi ada hal yang lain yang ingin saya sampaikan ya Mas Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata puasa ini Allah berikan ketika kita sudah selesai urusan percaya,
Saya yakin semua yang berada di sini malam ini, di dalam masjid ini, di dalam rumah Allah ini pasti puasa. Siang tadi pasti puasa. Maka selesai, dia adalah orang yang beriman. Insya Allah semua yang berada di dalam masjid ini adalah orang yang beriman, orang yang percaya. Dan insya Allah ya, akan bergabung, akan bersama dengan kabilah, rombongan, kelompok ya, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang singkat ini saya hanya mengingatkan sisi lain. Apa itu? Saya mulai dari awal bahwa ternyata secara sunatullah perubahan itu semua lini terjadi. Misalnya Bapak Ibu, ini ada malam dan tadi siang. Kenapa dari siang kemudian menjadi malam? Karena ada yang berubah. Apa yang berubah? Posisi bumi ini berubah ya. Posisi bumi kita ini berubah, berputar. Kita singkat berubah. Karena posisinya berubah itulah kemudian yang awalnya siang, lalu kemudian pelan-pelan menjadi sore, pelan-pelan kemudian menjadi malam, pelan-pelan kemudian menjadi larut malam, pelan-pelan kemudian menjadi pagi, pelan-pelan kemudian menjadi siang, siang kemudian berubah lagi menjadi sore, sore kemudian menjadi malam, atau yang biasa kita sebut dengan siang dan malam. Itu karena apa? Karena ada perubahan posisi dari bumi ini. Dan seandainya bumi ini tidak berubah, ya, tidak berubah, maka kita yang berada di pulau ini belum tentu kehidupan kita seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kehidupan kita belum tentu seperti ini. Lebih dari separuh apa yang kita lihat di tempat kita ini bisa hilang. Bapak Ibu, ya, nanti ambil ya, buku anak-anaknya di rumah tentang astronomi misalnya. Lihat daerah-daerah yang tidak seperti kita indahnya perubahan itu. Misalnya kutub. Kutub. Kita tidak temukan bunga di sana, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak temukan kelapa di sana. Kita tidak temukan yang hijau-hijau. Yang ada adalah kedinginan, ya, air yang membeku, ya, ikan yang terbatas jumlahnya. Jangan mimpi bisa makan kangkung, sayur ubi, ya, makan mau buat kolak. Nggak ketemu. Ya. Makannya ikan paus. Itu pun harus ditunggu berapa bulan lamanya. Harus rame-rame seperti ini. Harus buat perangkap baru dapat makan ikan. Jadi memang sekali dapat besar. Tapi makan ikan paus. Kita makannya mau ikan apa hari ini? Ya. Capek makan sawai, beli senter. Ya. Capek makan senter, beli badan. Capek beli badan, cari tongkol. Ya. Pokoknya tiap hari, apalah yang lain, pokoknya nggak sama. Susah. Itu karena apa? Karena perubahannya juga sedikit. Bahkan ada daerah yang nggak ada malam, nggak ada siangnya. Bahkan ada negara misalnya karena perubahannya juga tidak seperti kita yang luar biasa ini. Puasa mereka itu, kalau kita kan 12 jam ya, udah paling lama, ya, sudah apa ya bahasa Latinnya sudah meleleh, gitu ya.
Tapi mereka itu 19 jam. Dari 24 jam, 19 jam puasa. Terus berapa lama tidak puasanya? Ya, hanya 5 jam. Jadi buka puasa, ya, terus sholat maghrib, sholat isya, tarawih, ya. Nah, baru saya tarawih, udah sahur lagi. Setelah itu puasa lagi. Bayangkan seperti itu. Itu juga karena perubahan. Karena perubahan. Oke, itu tentang apa yang ada di luar kita. Kita lebih dekatkan lagi ke dalam tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Saya terkejut ketika membaca sebuah artikel, sebuah tulisan. Dalam tulisan itu apa? Tubuh kita ini terdiri dari susunan sel. Pasti ingat ya, dulu ketika kita sekolah sel, unsur terkecil dari tubuh kita, ya, sel. Dan itu triliunan jumlahnya. Yang membuat saya terkaget atau ya pengetahuan yang baru adalah satu hari kita kehilangan 432 miliar sel. Satu hari kita kehilangan 432 bukan ribu, miliar sel satu hari. Itu mati. Dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gantikan juga hari itu dengan jumlah yang sama. Dahsyat tidak? Dahsyat. Ya. Penduduk Simalungun ini jumlahnya itu 93.000 lebih kurang. Ya. Belum sampai 100.000. Kalau kita mau ketemu, capeknya luar biasa. Ya. Penduduk bumi ini, penduduk Indonesia ini jumlahnya 260 juta, belum 1 miliar. Penghuni bumi ini manusianya ya, baru 7 miliar lebih. Kita katakan dengan yang baru lahir di bulan puasa ini hampir 8 miliar. Tapi sel kita 4.300 ya, 432 miliar yang berganti gugur kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tanpa permisi dengan kita, tanpa melalui pengetahuan kita, tanpa melalui kendali kita. Tanpa melalui kendali kita. Allah melakukan dengan caranya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah juga menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh manusia itu adalah sebaik-baik, diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Allah yang paling tahu. Kalau kata Zainuddin Enzet, buku panduan pengoperasian yang namanya manusia itu jangan dicari di tempat lain, tapi cari dari yang menciptakannya. Bapak Ibu kalau punya Honda, kereta Honda, ya, nyari ke pabrik produsen Honda, jangan ke produsen Yamaha, nggak akan cocok. Terus punya mobil merek apa, nyari ke pabriknya. Nah, kita ini pabriknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini pabriknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buat, dan panduannya Allah yang kasih. Dan panduannya ada di sini ya Mas. Sebelum kita dilahirkan, panduannya sudah dikasih. Dan ini sudah diperbaiki, diturunkan dengan sifatnya manusia.
Al-Quran ini diturunkan, kalau ini kita baca dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terus ya. Diturunkan bukan seperti itu, tapi diturunkan apa? Sesuai dengan saat itu. Agar apa? Agar Al-Quran itu betul-betul sesuai dengan kehidupan manusia. Itulah yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Allah turunkan. Jadi satu surat pun tidak diturunkan dari ayat pertama sampai dengan selesai, tidak. Tapi berbeda-beda, waktunya berbeda-beda. Diturunkan sesuai dengan keadaannya. Dan itu apa? Dipandu oleh orang terbaik yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Ya pasukan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bahwa bumi ini berubah, tubuh kita juga berubah. Apa kaitannya dengan Ramadan ini yang Mas kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seharusnya, seyogyanya Ramadan ini membuat perubahan yang sangat besar sekali di pribadi kita. Ramadan ini membuat perubahan yang sangat besar di dalam pribadi kita. Bulan Ramadan satu bulan dari 12 bulan yang lainnya. 12 bulan kita hampir punya perilaku yang sama. Ya. Nanti mulai dari Syawal sampai kemudian ke Sya'ban, itu hampir kita punya perilaku yang sama. Apa perilaku yang samanya? Makan pagi, makan siang, makan sore atau makan malam, hampir sama. Tapi kemudian Ramadan datang, satu bulan dari 12 bulan, dia merubah perilaku kita. Bangun. Kalau biasanya kita bangun itu karena sholat subuh. Kalau yang terbangun. Kalau tidak, ya kesiangan, bahkan ketinggalan sholat subuh. Tapi di bulan ini dia masih dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun saja, itu kita sudah diwajibkan untuk makan, yang disebut dengan sahur. Coba bayangkan, kita buka mata, kita harus sudah sahur. Minimal kita makan kurma kalau yang ada yang tidak makan nasi lagi. Ya minimal kita harus minum air. Itu baru bangun. Yang kita tidak temukan, jarang kita temukan di selain bulan puasa. Selama 30 hari mungkin ada Senin Kamis, Yaumul Bid, ya, atau puasa pertengahan, ya, bulan Hijriyah, tapi jarang. Dan ini termasuk dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan selama 30 hari atau 29 hari minimal. Dan sebuah penelitian ilmiah oleh para ilmuwan 6 sampai 21 kali sebuah kegiatan perilaku dilakukan, sebuah kegiatan dilakukan, maka dia akan berubah menjadi perilaku. Sebuah pekerjaan dilakukan 6 sampai dengan 21 kali, maka itu nanti setelah 21 kali paling lama itu akan menjadi biasa, akan menjadi kebiasaannya, ya, akan menjadi habit namanya, atau tabiat, atau perilaku. Coba lihat ya Mas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sudah malam yang ke 7 ya, 8. Kita sudah selesai 7 hari. Ya. Saya yakin sebelumnya kita tidak akan setahan seperti saat ini. Contohnya kalau nggak makan siang atau terlambat saja makan siang,
Ya. Pasti kita akan bilang, oh ini sudah jam 2, harus sudah makan. Atau sepenting apapun ini waktunya makan. Waktunya makan. Ya, lagi pekerjaan di kantor dan sebagainya. Tapi di bulan puasa jemaah sekalian coba. Semakin hari kita semakin merasa bahwa nggak ada masalah lagi dengan makan siang. Betul ya? Nggak ada masalah lagi dengan makan siang. Hari pertama mungkin nggak, itu pasti. Hari kedua, hari ketiga sudah hari ketiga sepertinya sudah biasa saja. Ya, pekerjaan sebelumnya memasak, mencuci, ya, buat jualan dan lain sebagainya sudah biasa saja. Sudah seperti ketika di bulan Ramadan fitnya. Itu padahal baru 7 hari. Jadi secara ilmiah itu 6 sampai 21 hari. Maka di bulan Ramadan kalau 29 sampai dengan 30 hari dipastikan seharusnya kita keluar dari Ramadan nanti memang menjadi orang yang baru, yang luar biasa. Awal kesehatan kita, teraturnya kita makan, terpilihnya konsumsi makanan. Masuklah nanti di situ yang disebut dengan halal thayyiban. Seharusnya di bulan ini misalnya bagi saudara yang masih merokok misalnya, seharusnya ini insya Allah 6 hari saja kalau itu berhenti total, atau nanti paling lamanya 21 hari, dan itu penelitian. Kalau penelitian itu berarti sudah diuji beberapa kali dan melibatkan banyak orang, ribuan orang. Maka itu kemudian dipublikasikan menjadi sebuah temuan ilmiah. Jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada perubahan, dan itu pasti terjadi kalau kita sungguh-sungguh. Pasti terjadi kalau kita sungguh-sungguh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangankan perubahan di masyarakat, perubahan sosial, perubahan ekonomi dan lain sebagainya, itu tidak akan berubah sebelum kitanya berubah. Perubahan ibadah kita nggak akan lebih baik kecuali kita yang akan berubah. Kalau sungguh nanti setelah Ramadan ini tidak berubah, maka itu artinya apa? Latihan selama bulan Ramadan, kesempatan selama bulan Ramadan itu kita tidak mau lakukan. Padahal jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal saya mengingatkan bahwa Ramadan ini salah satu penghormatan yang luar biasa. Dan kata Allah dalam surat An-Nisa, kalau kamu diberikan penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih, atau paling tidak itu sama. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita penghormatan di bulan ini, apa penghormatannya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara kita saya lihat ada yang pergi umroh, atau ada yang ketemu umroh di Mekah di bulan ini. Allah berikan apa penghargaannya? Umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji bersama dengan Rasul. Luar biasa. Kita bersedekah di bulan ini Allah lipat gandakan 1 butir, ya, jadi 7 tangkai. Lalu kemudian dari setiap tangkai ada 100 butir lagi, ada 100 biji lagi, maka menjadi 700. Ketemu dengan bulan Ramadan, 700 dikali dengan 10 kali lipat ibadah. Ini kan keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat sunat kita
Allah ganjar dengan sholat wajib. Wah. Kita puasa, tetangga kita puasa, orang lain puasa, kita kasih sebiji kurma, kita kasih ya air, ini berapa? 3.000 rupiah, 2.000 rupiah. Tetapi Allah ganjar apa? Allah ganjar dengan pahala yang sama dari orang yang meminumnya. Bapak Ibu, sampai di sini jangan mau kalah Bapak Ibu dengan saudara kita yang non Muslim, terutama yang Tionghoa. Beberapa hari ini saya melihat ada anak angkatnya Pak, Hamka, ulama Hamka, anak angkatnya yang bernama Yusuf, maka dia dipanggil kemudian Yusuf Hamka, seorang yang Chinese Tionghoa. Lalu kemudian dia bersama dengan sukunya itu membuat acara buka puasa. Tapi itu bukan di pasar, bukan di masjid, di tempat ibadah mereka yang namanya wihara. Lalu kemudian mengundang banyak orang untuk kemudian buka puasa bersama, dan mereka juga ikut-ikutan berpuasa. Targetnya mereka apa? Untuk mendapat keberuntungan dari puasa yang nanti mereka dapatkan setelah bulan puasa. Buktinya apa? Tahun lalu ketika mereka buat hal yang seperti itu, dari sekian pengakuan pengusaha itu, usaha mereka jadi lebih baik, untung mereka jadi lebih banyak. Itu bukan orang Islam, tapi mereka percaya bahwa keberkahan puasa itu luar biasa. Keberkahan puasa itu luar biasa. Dan tahun ini mereka gelar lebih banyak lagi. Yang lucunya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, pelayannya itu bukan pembantu mereka, bukan karyawan mereka, tetapi para direktur, para bos-bos besar, para pengusaha besar itu yang kemudian menaruh kerupuk di atas mie ayam, kemudian air, kemudian ya semua itu mereka yang jadi pelayan agar mereka mendapatkan kecipratan keberkahan puasa yang nanti setelah bulan puasa mereka akan mendapatkan keuntungan, kesuksesan dari usaha mereka. Apakah kita mau kalah dengan mereka? Oleh karenanya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah beramal ibadah, perbanyaklah sedekah. Kalau kita lihat seperti itu, seharusnya kita lebih dari mereka. Ya, lebih. Alhamdulillah di tempat lain saya lihat di Masjid Istiqomah itu sudah menggelar takjil berhari-hari ya, dengan jumlah yang banyak. Lalu kemudian di tempat-tempat lain, dan ini harus disuburkan. Sekali lagi jangan kalah dengan mereka yang mereka saja hanya punya target untuk keuntungan dunia. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan itu hanya bernilai tidak lebih dari debu yang berterbangan. Tapi bagi kita yang masih mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan ampunan, Allah sediakan surga. Bahkan Allah tegaskan di bulan ini, pintu surga pun itu belum ada sampai detik ini kan pintu surga itu belum dimasuki oleh siapapun. Sampai detik ini surga itu belum dimasuki oleh siapapun. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Isa belum dihuni oleh siapapun. Menunggu kita jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dibuka. Pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kalau ada yang berperilaku setan, bukan karena setan, tapi karena memang dia juga sudah jadi setan. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya kira ternyata memang tidak terasa ini sudah 25 menit. Ya, subhanallah. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada